Shalom. Sekali lagi shalom. Baik, yang pertama saya mau sampaikan kami mengucapkan selamat atas nama Gembala Sedang BPJ tadi sebelum melihat kehadirannya kepada keluarga besar Pak Stefanus L dan Ibu Enoy, dan atas Tuhan telah menolong anak-anak mereka dalam ikatan pertunangan kudus tadi malam. Kalau hadir Saudara Novianus dan Saudari Apolonia Yeni, silakan berdiri. Ada yang ibadah malam nanti ya. Ya baik, tidak ada seperti ini. Kemudian yang kedua disampaikan bahwa besok ada ibadah ucapan syukur di rumah Pak Web jam 7 malam. Ya, ucapan syukur. Jadi ibadah disampaikan untuk umum, bukan untuk rayon. Itu yang disampaikan. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, pada hari ini kita belajar dalam tema yang menurut kami tim ini sangat penting sekali dan ini dibutuhkan oleh jemaat. Dan walaupun kami bergumul untuk khotbah ini, apalagi yang bukan latar belakang politik, kami berbicara bukan dari sudut politiknya, tapi kami bicara dari sudut firman Allah. Bapak Ibu yang terkasih, tema bulan ini kita berbicara tentang gereja atau jemaat yang dewasa di dalam politik. Gereja yang dewasa dalam menyikapi politik. Dan hari ini kita belajar bersama sikap gereja terhadap politik. Daniel pasal 2 ayat 21. Mari kita baca bersama firman Tuhan ini. Daniel pasal 2 ayat yang ke-21. Kita baca bersama-sama kebenaran firman Tuhan ini. Satu, dua, tiga. Dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Pribadi yang berbahagia ialah pribadi yang membaca firman Tuhan ini, merenungkan dalam kehidupan hari lepas hari. Dalam terjemahan bebas, saya terjemahkan begini. Maaf, ini pointernya nggak jalan di sana. Dikoneksikan ya di belakang. Daniel 2 ayat 21, saya terjemahkan bebas begini. Dialah yang mengubah waktu dan masa. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia yang memberi hikmat kepada orang-orang bijaksana, dan akal budi diberitahukannya kepada orang-orang yang memahami pengertian. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di manual saja nggak bisa ini. Demon Linux ya. Daniel pasal 2 ayat 21 tidak berdiri begitu saja. Konteks ayat ini sudah ada sebelumnya. Mulai dari pasal 2 ayat yang pertama, Raja Nebukadnezar dalam pemerintahan yang kedua 2 tahun dia menjabat sebagai raja, dia mendapatkan suatu penglihatan atau mimpi. Dan dia sangat gelisah, tidak bisa tidur pada saat itu. Sehingga apa yang terjadi? Dia meminta pertolongan kepada ahli, orang-orang pintar, orang bijaksana yang ahli mimpi di kerajaan Babelonia, kerajaan Babel, untuk datang bisa menunjukkan apa arti mimpi itu dan apa yang dimimpikannya. Datanglah para ahli mimpi, orang-orang bijaksana. Mereka datang kepada dia, mereka menanyakan, "Raja, ceritakan mimpi raja, maka kami akan menjelaskannya apa arti mimpi raja itu." Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dia katakan begini, "Seharusnya kamu tahu apa arti mimpi saya. Kamu orang yang bijaksana. Maaf rajaku, sampaikan saja, ceritakan saja." Dia nggak mau kamu hanya mengulur-ngulur waktu. Kalau kamu tidak bisa menerjemahkan mimpi ini, tidak tahu mimpi saya, maka seluruh keluargamu
akan dibunuh, dan orang bijaksana di Babel ini akan dibinasakan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, raja ini, pernah enggak saudaraku kita bermimpi, tapi kita tidak tahu mimpi itu, tapi membuat kita gelisah. Dia lupa mimpi itu pasti. Dia tidak tahu mimpi itu, tetapi hatinya gelisah. Perlu orang yang bisa mengingatkannya. Dan tidak ada satupun di negara ini, kata ahli-ahli mimpi ini, yang bisa menjelaskannya, yang tahu mimpi raja, kecuali bukan dari kalangan manusia, dari dewa-dewa. Saudaraku yang terkasih, dan Ariok diperintahkan untuk membunuh orang-orang bijaksana, dan kedengaran oleh Daniel dan kawan-kawannya. Kalau orang bijaksana dibunuh, berarti termasuk kita juga akan terancam dibunuh. Dia sampaikan kepada Ariok, tolong sampaikan kepada raja, bawa saya kepada raja. Nah, setelah itu Ariok menyampaikan pesan kepada raja. Saudara, apa yang terjadi? Dia sampaikan isi hatinya kepada teman-temannya. Dia seringkan dan mereka berdoa bersama. Ayat ini muncul, ayat ke-19. Pada malam hari rahasia itu dinyatakan kepada Daniel dalam suatu penglihatan. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Ada yang ke-20 dikatakan, dan berkata, terpujilah nama Allah untuk selama-lamanya, hikmat dan kuasa adalah miliknya. Muncullah ayat yang ke-21 yang kita akan kupas pada hari ini. Ia mengubah masa dan waktu. Ia melengsarkan raja-raja dan meninggikan raja-raja yang lain. Ia memberikan hikmat pada orang bijak dan pengetahuan pada orang yang berpengertian. Dan ayat yang ke-22 dikatakan, ia menyatakan hal-hal yang dalam dan yang tersembunyi. Ia mengetahui apa yang ada dalam kegelapan dan terang bersemayam dalam dia. 23, aku bersyukur dan muji engkau ya Allah nenek moyangku. Engkau telah memberikan hikmat dan kuasa kepadaku. Engkau telah memberitahukan kepadaku yang kami minta kepadamu. Engkau telah memberitahukan kepada kami mimpi raja. Bapak Ibu yang terkasih, ini menarik sekali. Lalu apa hubungannya dengan politik akan pelajari saat ini? Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, banyak orang mendefinisikan politik, banyak tokoh-tokoh ahli-ahli bicara tentang politik. Terus saya menyimpulkan dalam perkataan begini, politik ialah usaha bersama dalam mengambil kebijakan untuk mewujudkan kebaikan bersama. Di next. Usaha bersama dalam mengambil kebijakan untuk mewujudkan kebaikan bersama. Perhatikan, usaha bersama. Politik pada hakikat itu baik, sangat baik, sama dengan uang baik. Tetapi orang yang mengelolanya biasanya tidak baik. Pribadi-pribadi, oknum-oknum tertentu di dalam kebijakannya tidak baik, dalam mengambil keputusan tidak baik. Padahal politik itu intinya baik, sama dengan uang intinya baik, tapi banyak orang menyalahgunakannya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, next saja Pak. Jika dilihat dari asal katanya, istilah politik atau city muncul dengan tegas dalam Yeremia 29 ayat 7. And seek the peace of the city and pray to the Lord for it. Jelas dikatakan bahwa kesejahteraan suatu kota itu tergantung pada orang yang percaya. Kalau orang percaya mendoakan kesejahteraan kota, maka akan terjadi di situ kesejahteraan masyarakat. Kata kesejahteraan kota ini berbicara tentang politik. Orang mendambakan shalom di suatu kota, ini bicara tentang politik. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia diartikan mencari, mengupayakan kesejahteraan kota. Sekali lagi, politik ini jelas merupakan amanah Alkitab pada umat Tuhan. Amanah firman Allah. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Next.
Di dalam firman Tuhan pada masa Tuhan Yesus ada 4 partai yang ada di kerajaan Israel, khususnya Israel perjanjian baru dalam pemerintahan Romawi. Di Israel sendiri ada 4 partai. Yang pertama disebut dengan partai Esen. Esen ini, kaum Esen ini, kaum ini menamakan Esen, kata Esen, Eseni, kata Esen itu inti atau sari murni. Saudara tahu Esen? Kalau minyak narwastu, Esen itu berarti yang murni, benar-benar patinya minyak, itu disebut dengan Esen. Kalau minyak kelapa ada patinya minyak kelapa, itu berarti Esen. Parfum itu ada parfum patinya, itu disebut Esen. Inti sarinya tidak bercampur. Kaum Esen ini kaum orang Israel yang berusaha membebaskan bangsa Israel, dan kaum ini menganggap orang Farisi, orang Saduki sudah terkontaminasi. Kaum ini mereka menyingkir dari keramaian untuk memurnikan diri. Golongan ini, partai ini hidup dalam kesendirian, mengkhususkan diri, menyucikan diri, dan mereka tinggal di pesisir Laut Mati, khususnya di Qumram. Ini golongan ini, partai ini. Kemudian yang kedua, partai Sikari atau Zelot. Orang-orang Zelot, orang-orang yang mendambakan kemerdekaan khusus Israel di penjajahan Romawi, dan mereka mau areal yang telah dijanjikan oleh Bapak Abraham, Ishak dan Yakub, tanah perjanjian itu menjadi milik mereka, bukan lagi menjadi milik penjajah Romawi. Dan mereka berusaha memerdekakan diri dalam kekerasan. Ini kalau dikenal dengan kaum yang radikalis, ini kaum Zelot. Dan ada kenal dengan Simon, orang Zelot, murid Tuhan Yesus. Ada juga Theudius, pemimpin pemberontak yang dibunuh pada masa kerajaan Romawi. Itu juga orang-orang Zelot yang berusaha memerdekakan. Saudara, setiap politik punya tujuannya. Kesejahteraan rakyat dengan berbagai bidang. Ada peraturan partai yang dibuat. Ada kekuatan-kekuatan apa yang menjadi sesuatu tujuan partai itu. Demikian juga yang terjadi dengan orang Zelot. Kemudian ada partai Saduki. Orang-orang Saduki ini menganggap diri mereka itu paling benar, rightness man, pribadi yang paling benar, yang lainnya tidak benar. Mereka memimpin, dan hampir para pemimpin itu, imam-imam besar itu hampir orang Saduki. Saudaraku yang terkasih, berbagai-bagai cara mereka. Kemudian ada partai Farisi. Kita tahu Nikodemus, kita tahu Saulus atau Paulus dari Tarsus. Itu orang Farisi, ketat dengan aturan, memegang pada prinsip kebenaran. Saudaraku yang terkasih, mereka juga mengusahakan shalom, mengusahakan damai bagi anggotanya, sama dengan partai sekarang. Saudaraku yang terkasih, yang menarik, apa sikap Tuhan Yesus terhadap partai politik pada masa itu? Saudaraku yang terkasih, next. Ini yang menarik. Apa respon Tuhan Yesus saat itu? Yesus tidak menjadi anggota salah satu partai itu. Akan tetapi Yesus berpolitik dalam pengertian dia mempunyai sikap politik. Saya ulangi kembali. Yesus tidak menjadi anggota salah satu partai itu. Akan tetapi Yesus berpolitik dalam pengertian dia mempunyai sikap politik. Lalu pertanyaannya adalah, apa sikap politik Tuhan Yesus pada saat itu? Saudaraku yang terkasih, yang pertama kita lihat dalam Matius pasal 22 ayat 21, next. Sikap pertama tampak ketika orang bertanya, apakah pantas membayar pajak kepada pemerintah penjajah. Lihat ya, dengarkan baik-baik kondisi pada saat itu. Bangsa Israel lagi dijajah orang Romawi. Muncul pertanyaan ini,
Sikap pertama yang tampak ketika orang bertanya, apakah pantas membayar pajak kepada pemerintah penjajah? Tuhan Yesus menjawab, berikan kepada kaisar apa yang wajib kau berikan pada kaisar. Berikan kepada Allah apa yang kau wajib berikan kepada Allah. Sepintas lalu, jawaban Tuhan Yesus ini terkesan menyangkut urusan pajak. Namun sebetulnya Bapak Ibu dikasih Tuhan, jawaban ini mengandung sebuah isu yang bersifat mendasar, yaitu tentang hubungan agama dan negara. Dalam jawaban itu Yesus ingin menunjukkan setiap orang memiliki tanggung jawab terhadap pemerintah, tanggung jawab terhadap gereja. Yang kedua, jawaban Yesus itu berimplikasi bahwa negara dan agama merupakan dua hal yang berbeda. Negara dan agama mempunyai bidang urusan, tugas, dan wewenangnya masing-masing. Tidak boleh negara dan agama dicampur menjadi satu. Tuhan Yesus sudah mengajarkan nilai ini. Itu sebabnya urusan politik pendeta tidak bisa campur di situ. Dia bisa terjun secara praktis di situ. Mengurus urusan pemerintah langsung ke lapangan tidak bisa. Sudah ada jobnya masing-masing, sudah ada bidang masing-masing. Sama dengan pemerintah tidak bisa masuk ke dalam gereja, mengatur jadwal ibadah, datang khotbah, mengatur jadwal khotbah atau mengatur tema-tema khotbah, nggak bisa. Karena itu tanggung jawab hamba Tuhan dengan Allah, dan pemerintah juga tanggung jawab dengan Tuhan. Sesuai dengan bidang kasih karunia-Nya. Tuhan Yesus sudah jauh sampaikan. Jadi kalau ada hamba-hamba Tuhan yang ikut politik praktis, itu sudah menyimpang hal ini. Makanya kalau ikut itu copot atau tinggalkan pertanyaannya, ada istilah kita cuti dan tidak pelayan. Kalau saya memang tidak bisa pelayanan lagi kalau terjun begitu, karena sudah berbeda nilai, berbeda value-nya. Sikap Tuhan Yesus ini jelas menjadi pelajaran bagi kita. Kecuali yang memang terpanggil ke situ, zaman itu berbeda dengan pribadi pelayan Tuhan secara khusus. Itu sebabnya poin yang berikutnya dalam Matius 5 ayat 13-14, Tuhan Yesus menyampaikan nilai bagaimana sikapnya terhadap politik. Hendaklah kamu menjadi garam dan terang dunia. Apakah kalau begitu kita tidak bisa dicalonkan? Sebagai orang percaya bebas. Maksud saya dalam bagian ini tidak bisa disatukan. Yang khusus kami pelayan Tuhan, menyerahkan diri kepada Allah, mengikuti panggilan Tuhan. Mimbar ini digunakan untuk memberitakan kebenaran, untuk memberitakan kasih Yesus. Maka lagu tadi, ku rindu dunia pun merasakan. Kalau soal politik, seperti Bapak Ibu yang memang di bidangnya, ahlinya pasti tahu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus, menjadi terang Tuhan, menjadi terang Allah. Itu sebabnya ada saudara-saudara kita yang dipanggil menjadi alat Tuhan, yang dipanggil khusus di bidang politik. Sesuai dengan hati nurani Bapak Ibu, melihat rekod mereka, dukung mereka, berdoa sesuai dengan iman pengharapanmu. Dan itu bukan dari mimbar ini kami menyampaikannya, karena ini khusus untuk memberitakan kebenaran Allah. Saudaraku, ini dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi garam dan terang. Orang akan melihat kehidupan kita, maka setiap orang percaya kepada Tuhan pun akan diuji. Di kepemimpinanmu akan diuji siapa engkau sebenarnya. Sebagai apapun kita akan diuji kehidupan kita. Apakah kita tetap menjadi terang, garam, atau kita apa artinya kalau garam sudah hambar setelah diinjak dan dibuang orang. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di Eilat, pelabuhan Eilat itu ada pabrik garam terbesar di Israel. Itu pertama saya lihat dulu tahun 2017 melihat hal itu, saya pikir kenapa ini dibuang-buang ini? Ada apa ini kok garam ini? Ternyata garamnya sudah nggak ada gunanya lagi setelah dibuang, diinjak orang. Maka pastikan Bapak Ibu Saudara yang mencalonkan diri jadi garam dan terang Tuhan dimanapun sudah berada, duduk di lembaga pemerintahan sebagai apapun, jadi garam dan terang dunia. Orang akan melihat kehidupan kita. Pelajari, ikutin teladan
Tuhan Yesus ini. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan next Pak. Selanjutnya saudaraku yang terkasih, bagaimana sikap gereja terhadap politik menurut Daniel pasal 2 ayat 21. Bagaimana sikap gereja terhadap politik menurut Daniel pasal 2 ayat 21. Yang pertama, sikap gereja terhadap politik harus mencerminkan pemahaman bahwa kekuasaan politik berasal dari Tuhan. Saya ulangi lagi, sikap gereja terhadap politik harus mencerminkan pemahaman bahwa kekuasaan politik itu berasal dari Tuhan. Saudaraku, segala sesuatu di bawah matahari ini dalam kendali Allah, dalam kedaulatan Allah. Itu sebabnya dalam nas ini dikatakan dia mengubah waktu dan musim. Dia mengubah waktu dan musim. Bukan hanya siang dan malam, musim panas dan musim dingin, dan masa-masa kemakmuran atau masa-masa kesengsaraan. Tetapi semua perubahan dan revolusi di negara-negara dan kerajaan-kerajaan di segala zaman berasal dari Tuhan. Next aja Pak, kalau nggak ada seperti next aja. Dan khususnya ditunjukkan dalam mimpi ini oleh Daniel ini. Daniel hadir di 3 raja dan dia melihat bagaimana keruntuhan, bagaimana Tuhan membangkitkan kerajaan itu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dia berkuasa atas segalanya. Dia mengendalikan segalanya. Tugas kita, kalau kita memilih sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan telah menentukan. Sebelum saya lahir, dia sudah tahu nama saya Paulus Timang. Saya lahirnya di kampung ini, sudah tahu Tuhan itu dalam rancangan Tuhan. Tinggal tugas orang tua saya itu mempertemukan mereka untuk bersama-sama mendidik saya. Sebelum saya ke tempat ini, Tuhan telah tentukan tempat ini. Setiap kepemimpinan sama dengan pernikahan, Tuhan tertentukan pasangan hidup kita. Kita menikah dengan siapa, kita meninggal hari kapan, kita lahir kapan, Tuhan telah tentukan. Dia kendalikan total alam semesta ini. Tugas kita menyesuaikan diri dengan kehendak Allah. Maka kalau kita memilih pemimpin, sesuaikan diri dengan kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau, karena dia yang berkuasa atas alam semesta. Dia berkuasa atas kerajaan-kerajaan. Dia berkuasa atas negara. Dia berkuasa atas kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, next Pak. Itu sebabnya sikap kita memiliki sikap hormat dan pengakuan terhadap otoritas politik yang ada. Orang memahami hal ini, siapapun memimpin, dia tetap bersyukur, Tuhan terima kasih. Ini tanggung jawab walaupun mungkin berat dalam segala sesuatu. Bangsa Israel pun kita lihat kerajaan-kerajaan hakim-hakim. Waktu raja itu hidup benar aman, tapi hidup raja nggak benar nggak aman. Terus ganti lagi, ada nabi muncul mengingatkan, meneguhkan. Kita akan lihat untuk itu. Selanjutnya, ia melengsarkan raja-raja dan mengangkat raja-raja. Perhatikan dalam bagian ini. Dia mengangkat raja-raja dan melengsarkan raja-raja. Next Pak. Dia mengangkat dan menghilangkan raja. Dia adalah raja dari segala raja dan Tuhan dari segala Tuhan. Olehnya mereka memerintah dan terus berada di dalam tahta mereka. Selama dia berkenan dan kemudian dia menyingkirkan mereka melalui kematian atau cara lain. Dan menempatkan orang lain sebagai penggantinya. Dan yang kadang-kadang diangkat di tempat yang rendah. Dan ini dilakukannya dalam cara penyelenggaraan yang biasa. Itu sebabnya saudaraku, pemerintah pun ada alarm. Alarmnya ialah orang percaya kepada Tuhan. Orang yang percaya kepada Allah sebagai alarm. Itu sebabnya ada pernyataan-pernyataan yang luar biasa. Saya tertarik apa yang disampaikan oleh tokoh wali gereja Indonesia. Beliau sampaikan ada alarm dalam kehidupan kita, ada pengingat dalam kehidupan kita. Raja-raja selalu diingat oleh para nabi.
Apalagi sudah pemerintah kita ada yang mengingat, baik mahasiswa, baik dosen, guru-guru besar, mengingat supaya kita tetap hidup dalam koridor sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Tuhan telah menentukan segalanya. Next Pak. Saudaraku, Daniel mungkin memiliki dalam pandangannya penyingkiran Raja Babylon dan mengangkat raja-raja dari suku bangsa dan Persia. Dan kemudian merendahkan mereka, mengangkat orang-orang Yunani ke puncak kerajaan, dan kemudian mengurangi mereka, dan mengangkat orang-orang Romawi ke suatu tingkat kekuasaan dan otoritas yang lebih besar, dan akhirnya menghancurkan mereka semua secara bergantian untuk membuka jalan bagi kerajaan anaknya. Saksi mata itu Daniel dalam 3 kerajaan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, semuanya dalam kedaulatan kendali Allah. Tugas kita sekali lagi memilih sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Tahu caranya berdoanya, penyerahan pada Tuhan, penyerahan kepada Allah yang hidup. Next Pak, terus. Yang kedua, sikap gereja yang kedua. Gereja seharusnya mengambil peran sebagai penyingkap kebenaran dan pembela keadilan. Gereja mengambil peran sebagai penyingkap kebenaran dan pembela keadilan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang dilakukan gereja? Minta supaya rahasia-rahasia itu disingkapkan, supaya kebenaran itu dinyatakan. Karena Tuhan menyingkapkan rahasia-rahasia dan mengetahui apa yang ada dalam kegelapan. Kemudian bukan hanya itu saja, next. Gereja harus berani menegakkan kebenaran dan keadilan dalam konteks politik, menentang segala bentuk ketidakadilan, korupsi dan penindasan yang mungkin terjadi dalam struktur kekuasaan politik. Sikap gereja harus tegas, jangan membeli. Itu sebabnya saudara-saudaraku yang terkasih, sekali lagi saya katakan, wali gereja tadi sampaikan sangat tegas sekali. Kalau kita tidak mendengarkan seperti raja tidak mendengarkan seruan nabi, maka kerajaan itu pasti runtuh. Kalau kita tidak mendengarkan alarm penasihat yang banyak menasihati kita, maka karir kita pun akan runtuh, akan hancur berantakan. Walaupun engkau tetap memimpin, walaupun engkau tetap menjadi orang yang mungkin terbaik menurut standar dunia, tetapi sebenarnya engkau telah jatuh ke dalam kubang yang dalam. Itu sebabnya saudaraku, berbicara tentang politik ini bukan bicara tentang hanya sekedar ungkapan kata wow hebat, tetapi yang terdalam itu apa yang dilakukan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selain ini saudaraku, Daniel sebagai tokoh yang bijaksana, apa yang dia lakukannya? Mendengar peristiwa yang disampaikan Aryok, dia langsung minta kepada Aryok, sampaikan pesan kepada raja, aku akan menghadap dia, minta izin kepadanya. Sebelum peristiwa itu terjadi, dia datang kepada teman-temannya. Dalam Daniel pasal 2 ayat yang ke-17, dia sharing dulu masalahnya, dia sampaikan, ceritakan apa yang dialaminya. Kehidupan kita dalam menghadapi pergumulan apapun harus saling berbagi, harus ada komunitas. Daniel memiliki komunitas sehingga itu menjadi kuat, dan tujuannya bukan untuk makar politik, tapi untuk berdoa, memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit. Pasal 2 ayat 18, dia minta belas kasihan Tuhan, minta belas kasihan Allah. Sekali lagi, ini keberanian bukan keberanian yang bunuh diri, tapi keberanian ini dimulai waktu dia memiliki hubungan dengan Allah, dan akhirnya Tuhan menyatakan rahasia itu kepadanya. Next Pak, waktu mereka berdoa, dia menyerahkan diri kepada Tuhan, dan Tuhan menyatakannya kepada mereka. Next terus, Tuhan menjawab Daniel. Lalu setelah Tuhan jawab, apa yang Daniel lakukan? Next, kita lihat. Next lagi Pak. Daniel menyatakan kebenaran kepada raja.
Raja bingung mimpi apa dia terima malam dan buat hatinya gelisah. Dia lupa akan mimpinya itu, yang menggelisahkan hatinya itu. Akhirnya terjadi waktu Daniel menyampaikan, memang apa yang raja alami, siapapun tidak bisa mengetahuinya selain daripada Allah pencipta khalik langit dan bumi. Dia yang berkuasa. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Disampaikan mimpi itu. Sesungguhnya raja tadi malam bermimpi. Raja melihat sebuah patung yang besar, yang kepalanya terbuat dari emas yang murni, badannya terbuat dari tubuhnya ini terbuat dari tembaga, di bawahnya terbuat dari perak, dan kemudian kakinya, bagian paha kakinya besi dan campuran tanah liat. Waktu tiba-tiba ada batu yang terungkit, batu besar menimpa kakinya, dan seketika itu juga patung itu roboh. Itu yang membuat raja gelisah. Dan dikatakan benar sekali apa yang kau sampaikan. Bukan saya, tapi Tuhan Allah yang menyatakannya itu. Sehingga Nebukadnezar berkata, mulai sekarang kita harus menyembah pada Allahnya Daniel, Allah yang luar biasa. Menyatakan kebenaran, membuat orang tunduk kepada Allah, orang percaya. Karena bukan kita, tapi Tuhan. Bukan bicara tentang diri kita, tapi Tuhan. Daniel tidak bicara tentang karunia-Nya, tidak bicara tentang bakatnya, tidak bicara tentang potensinya, tapi dia bicara tentang Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi kesimpulan kita pada pagi hari ini, paling tidak ada dua sikap gereja terhadap politik menurut Daniel 2 ayat 21. Kesimpulannya, Pak. Pertama, sikap gereja terhadap politik harus mencerminkan pemahaman bahwa kekuasaan politik berasal dari Tuhan, ayat 21 bagian A. Yang kedua, gereja seharusnya mengambil peran sebagai penyikap kebenaran dan pembela keadilan. Sikap politik Tuhan Yesus menjadi dasar dalam keterlibatan gereja dalam politik. Jelas gereja bukan lembaga politik. Gereja tidak boleh berpolitik secara praktis, tapi mengarahkan umat Tuhan untuk menentukan sikap politik. Karena ada Tuhan percayakan setiap orang-orang yang Tuhan percayakan menjadi anggota legislatif, caleg-caleg di bidang perpolitikan. Itu sebabnya pastikan kita pada tanggal 14 ini gunakan hak pilih saudara, karena satu suara saudara menentukan kehidupan saudara. Bukti saudara sebagai anak Tuhan dan anggota, dan juga sebagai masyarakat rakyat Indonesia yang bertanggung jawab. Kiranya Tuhan memberkati kita, menolong kita hari ini. Tuhan memberkati kita, berdoa. Bapa, hamba terbatas menyampaikan isi hatimu, tetapi firman Allah tidak terbatas. Materaikan firman ini, mampukan kami menjadi pelaku firman yang bertanggung jawab, sehingga setiap perkataan ilahi yang telah keluar menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.